Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan melanjutkan bab yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin kan babnya itu kan bab mengenai tentang hal mim sukun. Nah, sekarang kita masuk ke bab ketiga yaitu hal mim tasydid dan nun tasydid. Apabila ada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, maka dibaca dengan mendengung dan disebut dengan bacaan gunnah. Gunnah itu contohnya annasu, annaru, inna, amma, al jannatu. Yang bab keempat adalah lam ta'rif. Alif dan lam yang selalu dihubungkan dengan perkataan nama benda dalam bahasa Arab disebut lam ta'rif. Yang pertama, apabila dalam ta'rif bertemu atau dihubungkan dengan salah satu huruf 14 yaitu abagi hajaka wa khofa ain qaf ya mim ha, yaitu ada hamzah, ba, ghain, kha, jim, kaf, waw, ha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka hukum bacanya disebut izhar qamariyah. Cara membacanya harus terang. Huruf itu dinamakan huruf qamariyah karena qamar artinya bulan, qamariyah artinya sebangsa bulan. Dan yang kedua, apabila ada lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14 yakni semua selain huruf qamariyah, maka hukum bacanya disebut idgham samsiyah. Cara membacanya harus diidghamkan ke dalam salah satu huruf yang 14 itu. Syam artinya matahari, syamsiyah artinya sebangsa matahari. Yang bab kelima ada hal lam tebal dan hal lam tipis. Apabila dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhammah, maka haruslah dibaca dengan tebal, yaitu mufakhamah. Umpamanya Sahidallah, Rasulullah, sama Allahumma. Apabila ada lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasrah atau semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka harus dibaca tipis yaitu muraqqamah. Umpamanya bismillah, billah, walahul hamdu, alladzi sama wa allama. Perbedaannya mufakhamah sama muraqqaqah itu perbedaan halam tebal dan halam tipis. Kalau tebal itu mufakhamah, kalau tipis itu muraqqaqah. Dan selanjutnya ada idgham mutamatsilain. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun mati, umpamanya ba sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacanya disebut idgham mutamatsilain. Umpamanya idrib bi'isika. Mutamatsilain artinya dua semisal dan juga disebut mitslain. Yang terkecuali dari kaidah idgham mutamatsilain ini dan kecualinya yakni apabila ada waw sukun bertemu dengan waw, ya sukun bertemu dengan ya, maka tidak diidghamkan dalam huruf yang kedua, tetapi harus dibaca panjang bagaimana artinya. Selanjutnya ada idgham mutaqaribain. Mutaqaribain artinya dua berdekatan. Cara membacanya harus dimasukkan ke dalam huruf yang dua itu. Apabila ada sa sukun bertemu dengan dal, ba sukun bertemu dengan mim, qaf sukun bertemu dengan kaf, maka itu dibacanya itu idgham mutaqaribain. Dan selanjutnya ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu cara membacanya harus dimasukkan atau ditasyidkan ke dalam huruf yang kedua, yaitu apabila ada ta bertemu dengan to, ta sukun bertemu dengan da, to sukun bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta, lam sukun bertemu dengan ro, zal sukun bertemu dengan za. Nah, kali ini kita masuk ke bacaan panjang mat. Apabila ada alif sesudahnya fathah, atau ya sesudahnya kasroh, atau waw sesudahnya doma, maka hukum bacanya disebut mat tobi'i. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Cara membacanya harus panjang sepanjang 2 harokat atau disebut dengan satu alif. Umpamanya kulu, fihi, malun, nuhiha, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka hukum bacanya disebut mat wajib muttasil. Cara membacanya wajib panjang 5 harokat.
atau 2,5 mat tabi'i atau 2,5 alif. Mutasil artinya bersambung. Umpamanya su'a, ji'a, su'a, ja'a, sa'a, waro'a. Itu contohnya. Yang ketiga, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, tetapi hamzah itu di lain perkataan, maka hukum bacanya disebut mat jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh atau dibolehkan, munfasil artinya terpisah. Cara membacanya boleh dipanjangkan seperti mat wajib muttasil dan boleh juga seperti mat tabi'i. Tetapi sepertinya mat wajib muttasil lebih baik. Umpamanya wala antum. Dan yang keempat, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid perkataan kalimat, maka dibacanya mat lazim mutsaqal kilmi atau mat lazim muthawwal. Lazim artinya pasti atau wajib, mutsaqal artinya diberatkan, kilmi artinya sebangsa perkataan. Dan yang kelima, apabila ada mat tabi'i bertemu huruf mati, maka hukum bacanya disebut mat lazim mukhafaf kilmi. Cara membacanya seperti mat lazim muthawwal sepanjang 6 harokat. Di dalam Al-Qur'an yang menurut hukum ini hanya satu perkataan, yaitu allana, yang ada 2 tempat dalam surat Yunus. Jadi mat lazim muthaqal kilmi ini cuma ada di surat Yunus doang ya. Yang keenam, apabila ada waw atau ya sedang huruf yang sebelum itu berharokat fathah, maka hukum bacanya disebut mat layyin. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Roibun, khaufun, baitun, dan lain sebagainya. Lin atau layyin artinya lunak atau lemas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.